kemudian juga buat saya apa yang saya pelajari di dalam hidup mengantarkan saya untuk membuat Lemonilo. Saya merasa dan saya percaya bahwa entrepreneurship itu adalah memberikan solusi. Itulah intisari dari melakukan usaha, melakukan kewirausahaan. Jadi kalau ada mungkin ya orang yang merasa bahwa saya mau jadi entrepreneur karena saya pengen kaya gitu ya. Bisa nggak? Bisa. Valid nggak? Valid gitu. Tapi personally itu bukan tujuan saya. Karena kalau seperti itu, saya rasa sangat sulit melakukan entrepreneurship. Entrepreneurship itu kans untuk suksesnya kan sangat-sangat minimal. And especially for first generation ya. Itu sangat-sangat kecil. Jadi biasanya justru entrepreneurship yang tidak memikirkan uang saja ya, bukan nggak boleh sama sekali, tapi nggak itu aja yang biasanya punya kans lebih besar untuk sukses karena kita lebih kreatif mungkin. Nah, jadi balik lagi entrepreneurship buat saya itu bagaimana caranya kita sehari-hari mencoba memberikan solusi kepada masyarakat. Dan solusi itu harus diterima. Ini kalau di bahasanya entrepreneur kan product market fit. Harus ada product market fit, harus diterima masyarakat. Dan tes paling akhirnya adalah solusinya kalau benar-benar baik, maka masyarakat rela mengeluarkan uang. Karena produk ataupun jasa itu fix something in their life. Dan untuk itu mereka rela mengeluarkan uang. Buat saya nggak sayang, karena saya sendiri melihat formal education itu bukan merupakan tujuan akhir atau bahkan limitasi untuk kita dalam berkarya. Jadi buat saya belajar hukum ya nggak sayang gitu. Maksudnya itu sedikit banyak membantu saya kok dalam membangun bisnis. Saya memang fokus hanya di Lemonilo. Saya tidak lagi melakukan praktek sebagai pengacara, hanya pengacara internal ya kalau bisa dibilang ya pengacaranya Lemonilo. Tapi di Lemonilo pun sudah ada tim yang lebih jago dari saya dalam hal legal. Jadi jawabannya nggak sayang karena itu bukan limitasi, itu juga bukan tujuan akhir. Menurut saya edukasi itu adalah standar ya pada masa kini. Dan kemudian juga buat saya apa yang saya pelajari di dalam hidup mengantarkan saya untuk membuat Lemonilo. Kami sangat bersyukur sekali Mas ada di dalam perjalanan ini sebagai salah satu brand ya bisa dikatakan yang pertama ya yang memang benar-benar loud gitu ya menyatakan bahwa produk kami ini sehat, produk kami ini tanpa ABC dan itu tidak mudah. Tahun 2016, 2017 bisa dibilang gak ada ya yang akan mengira bahwa Lemonilo bisa berada di titik ini. Posisi kami sih tidak kami take for granted ya, tidak kami abaikan ya. Ini posisi yang untuk meraihnya juga untuk kami penuh perjuangan. Dan apa bedanya? Saya rasa sekarang ya kami tidak mau sombong, ini bukan hanya karena Lemonilo, tapi saya bisa bilang di tahun 2022 ini awareness untuk hidup sehat itu jauh lebih tinggi. Active lifestyle juga jauh lebih tinggi. Kita bisa lihat di sosial media, bedakan dengan tahun 2016-2017, berapa banyak di timeline kita yang melakukan olahraga, berapa banyak di timeline kita yang menunjukkan bahwa mereka bangga melakukan hidup sehat. Karena itulah sebenarnya posisi Lemonilo sebagai brand. Kami memberikan tempat dan memberikan spotlight bagi orang-orang yang memiliki pemikiran yang sejalan dengan Lemonilo. Baik dari teman-teman selebritis, teman-teman influencer, maupun konsumen real kami. Kami berikan tempat untuk mereka bersinar. Makanya Lemonilo itu sebenarnya very community driven.
Jadi bedanya kalau dari kacamata kami sebagai brand itu sangat-sangat kerasa. Kami juga sedang melakukan riset juga sebenarnya secara kuantitatif dan kualitatif itu kalau secara persentase bedanya itu seperti apa sih. Nanti kalau udah ada hasilnya kita pasti akan share ya. Tapi saat ini I think the short adalah just see people ya yang memang melakukan itu secara real di masyarakat melakukan hidup sehat, saya rasa jauh lebih banyak daripada 2016-2017 saat Lemonilo baru berdiri.